Lebih dari 36.000 kematian dilaporkan akibat ledakan dan tsunami yang datang pasca letusan Gunung Krakatau. Masih dianggap sebagai penyebab suara paling keras yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Gunung berapi itu mengeluarkan awan abu padat yang menutupi pulau itu dan membentang sejauh 17 mil. Garis pantai Sumatera hancur oleh gelombang dan erosi yang disebabkan oleh ledakan. Hanya 30% dari pulau asli yang tersisa, dan tidak satupun dari 3.000 penduduk Pulau Sebesi yang selamat. Bawah Langit Merah di The Scream karya Edvard Munch adalah penggambaran langit di atas Norwegia pada saat itu. It's me, D again. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, stay strong, dan jangan pernah menyerah. Seperti biasa, kita akan selalu mencari hal-hal menarik yang ada di dunia ini untuk dibahas bersama-sama. Dan semoga saja you guys enjoy the video. So, pada video kita kali ini, kita akan membahas salah satu tragedi letusan gunung yang pernah terjadi di Indonesia. Letusan gunung berapi ini mengakibatkan lebih dari 36.000 kematian dan dampaknya terasa hingga ke New York City, Amerika. Seperti apa nantinya? Pantengin terus ya. Jangan di skip biar kita sama-sama paham. Oke? Oh iya, before we continue, don't forget to subscribe juga ya, agar kalian selalu menjadi yang pertama yang mendapatkan update notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Cus, langsung ke videonya. Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai banyak gunung berapi yang aktif. Bahkan terdapat beberapa daerah yang mempunyai lebih dari satu gunung berapi yang masih aktif. Sejarah mencatat sejumlah peristiwa erupsi gunung berapi dalam skala yang besar pernah terjadi di Indonesia. Selain Gunung Krakatau, gunung berapi lain yang pernah menyebabkan bencana besar di dunia adalah Gunung Tambora yang berlokasi di Nusa Tenggara Barat, yang asap vulkaniknya mampu menutupi sebagian besar bumi selama kurang lebih 40 hari. So, pada pagi hari tanggal 26 Agustus tahun 1883, penduduk Pulau Krakatau di Selat Sunda, Indonesia, yang pada waktu itu masih bernama Hindia Belanda, bangun seperti hari-hari biasanya. Mereka menjalankan kegiatan mereka saat awan pekat tiba-tiba menyembur dari 3 puncak vulkanik yang menghiasi pulau itu. Awan-awan itu berbeda dari awan-awan yang lain. Awan pekat memang sering terlihat di puncak gunung berapi karena pulau itu terdiri dari 3 gunung berapi yang masih aktif. Namun, fakta itulah yang membuat warga pada saat itu tidak terlalu khawatir. Sayang, pada malam berikutnya, asapnya berubah menjadi letusan yang menghancurkan pulau itu dan hanya menyisakan 30% dari daratan, yang sisanya menjadi abu. Lebih dari 36.000 kematian dilaporkan akibat ledakan dan tsunami yang datang pasca letusan Gunung Krakatau. Dampaknya bahkan terasa sampai ke New York City, dan sampai hari ini masih dianggap sebagai penyebab suara paling keras yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Letusan Gunung Krakatau menjadi salah satu yang berakibat sangat menghancurkan. Salah satu yang bahkan sampai sekarang, 1,5 abad kemudian, masih menjadi salah satu bencana gunung berapi yang terburuk dalam sejarah. Aktivitas seismik yang berujung pada letusan Gunung Krakatau dimulai beberapa bulan sebelumnya. Pada bulan Mei tahun 1883, uap dan asap mulai keluar dari puncak paling utara yang dikenal sebagai puncak perbuatan
Beberapa ledakan kecil dilaporkan terjadi yang mengakibatkan gelombang pasang. Tatkala para seismolog pada saat itu merekam laporan-laporan itu, mereka tidak terlalu mengkhawatirkannya karena di tempat itu yang notabene-nya merupakan pusat vulkanik menjadi hal biasa yang terjadi. Kemudian pada bulan Juni di tahun yang sama terjadi letusan yang lebih besar yang bahkan sampai menutupi Pulau Krakatau oleh awan hitam selama hampir seminggu. Ledakan inilah yang kemudian diyakini sebagai pemicu letusan yang ketiga dan yang paling berbahaya. Karena beberapa saat setelah awan hitam menghilang, hujan abu vulkanik berjatuhan dari langit. Lalu pada awal bulan Agustus, awan terus keluar dari gunung berapi dan hujan abu terus berjatuhan. Namun, letusan seperti itu pernah terjadi di Pulau Krakatau sebelumnya, dan belum pernah ada hal buruk yang terjadi. Kemudian pada pukul 2 siang pada tanggal 26 Agustus, gunung berapi itu mengeluarkan abu hitam. Kemudian pada pukul 2 siang pada tanggal 26 Agustus, gunung berapi itu mengeluarkan awan abu padat yang menutupi pulau itu dan membentang sejauh 17 mil. Sejak saat itu, letusan terus berlanjut dengan ledakan keras yang terjadi kira-kira sampai 10 menit. Kapal-kapal terdekat yang mengelilingi pulau-pulau di Samudra Hindia juga merasakan dampaknya dan mencatat abu dan batu apung panas yang jatuh dari langit dan mengenai dek mereka. Pada malam sebelumnya, 2 tsunami kecil Krakatau menghantam pulau-pulau terdekat di Jawa dan Sumatera. Kedua tsunami kecil itu berjarak 25 mil dari gunung berapi. Pada pagi berikutnya, letusan yang telah mengumpulkan lebih banyak momentum dan memuncak dalam 4 ledakan besar. Ledakan yang pertama datang dari puncak perbuatan dan yang kedua datang dari Danan, puncak tengah, dan letusan yang ketiga adalah puncak Krakatau dan merupakan letusan yang paling dahsyat. Pada pukul 10.02 pagi pada tanggal 27 Agustus, Gunung Krakatau meletus dengan suara yang hingga saat ini dianggap sebagai suara paling keras yang pernah mencapai 310 desibel. Sebagai perbandingan, suara dari bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki adalah 248 desibel. Para ahli percaya siapapun yang berdiri dalam jarak 10 mil dari ledakan akan langsung menjadi tuli. Letusannya cukup keras sehingga terdengar oleh penduduk Perth, Australia yang berjarak sekitar 1900 mil jauhnya, serta penduduk Pulau Rodrigues yang berjarak 3000 mil. Energi yang dikeluarkan dari letusan Gunung Krakatau diperkirakan setara dengan 200 megaton TNT. SAR bom yang merupakan perangkat termonuklir paling kuat yang pernah diledakkan hanya melepaskan sekitar 57 megaton TNT. Pada pukul 10.41, hanya sepertiga dari pulau Krakatau yang tersisa. Dari seluruh puncak yang ada, hanya puncak ketiga yang bernama Rakata yang tersisa, yang bahkan setengahnya telah hancur meluncur ke laut. Tanah longsor kemudian memicu ledakan keempat dan terakhir. Meskipun ledakan itu sendiri mematikan, ledakan-ledakan itu memicu rantai peristiwa yang terasa hingga bermil-mil jauhnya dan bertahun-tahun di masa depan. Tsunami yang disebabkan oleh letusan Gunung Krakatau mencapai ketinggian 98 kaki. Garis pantai Sumatera hancur oleh gelombang dan erosi yang disebabkan oleh ledakan. Gelombang tekanan dari ledakan ketiga menempuh jarak lebih dari 670 mil dari pulau itu. Akhirnya, 2 hari pasca kehancuran, kemudian gunung berapi itu terdiam. Tetapi hanya 30% dari pulau asli yang tersisa. Dampak yang lebih lanjut dirasakan adalah korban jiwa. Sebagian tanah pulau Sumatera dan Jawa harus terkikis dan hanyut ke laut. Kala itu Belanda yang masih merupakan otoritas yang memerintah adalah pihak yang mengevakuasi para korban. Pada bulan-bulan berikutnya setelah letusan Gunung Krakatau dan tahun-tahun setelahnya,
kapten kapal, dan pejabat pesisir melaporkan tumpukan kerangka yang mengambang di laut, menempel pada batu-batu apung atau tertutup abu vulkanik. Setahun setelah ledakan itu, sekelompok kerangka terdampar di pantai Afrika Selatan dalam kondisi yang sama, yang kemudian diperkirakan adalah korban letusan Gunung Krakatau. Bahkan butuh beberapa tahun sampai jumlah kematian akhirnya dirilis ke publik. Menurut perhitungan yang ada, jumlah korban jiwa dari tragedi letusan Gunung Krakatau diperkirakan mencapai 36.417 orang. Bahkan korban-korban itu tidak semuanya berasal dari Pulau Krakatau. Dari Pulau Sumatera sendiri dilaporkan 1.000 orang tewas, dan tidak satupun dari 3.000 penduduk Pulau Sebesi yang selamat. Mereka yang selamat dari ledakan menceritakan dan merasakan dampaknya selama bertahun-tahun. Bahkan sampai di California, dampak letusan Gunung Krakatau terhadap iklim masih terasa. San Diego dan Los Angeles menerima rekor peningkatan curah hujan. Selama beberapa waktu, langit di atas pesisir timur terlihat menyala seolah-olah terbakar. Bahkan banyak seniman yang kemudian menggambarkan fenomena seperti api pada saat itu dan berteori bahwa langit merah di The Scream karya Edvard Munch adalah penggambaran langit di atas Norwegia pada saat itu. Selama beberapa tahun setelah ledakan, pola cuaca aneh disusul dengan distorsi yang terjadi di langit. Ada laporan bahwa bulan berubah menjadi biru atau hijau dan matahari berubah menjadi ungu. Semua fenomena tersebut kemudian dikaitkan dengan asap vulkanik dari letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Selama beberapa tahun kemudian, laporan terus berlanjut bahwa Gunung Krakatau masih bisa meletus, dan orang-orang di komite pengawasan pada saat itu dibentuk untuk memverifikasi dan mengawasi aktivitas gunung tersebut di masa-masa yang akan datang. Hingga pada tahun 1927, letusan-letusan kecil terus mendistribusikan tanah di sekitar Pulau Krakatau, tetapi tidak ada yang mendekati suara yang paling keras yang pernah ada pada tahun 1883. Pasca meletusnya Gunung Krakatau yang pertama, pulau kedua terbentuk dari abu dan ledakan besar ini, yang kemudian hingga saat ini dikenal sebagai Anak Krakatau. Nah, itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Sebagai tambahan, setiap tahun, mulai dari tahun 2009 hingga tahun 2012, Anak Krakatau dikabarkan terus meletus dan mengalami keruntuhan yang besar pada tahun 2018. Hingga hari ini, gunung berapi itu hanya memiliki panjang sekitar 1 mil, tetapi tingginya lebih dari 1.300 kaki dan terus melepaskan letusan-letusan kecil. Hal yang lebih buruk lagi, yaitu gunung ini tumbuh sekitar 16 kaki setiap tahun. Itu. Kalau ada yang kurang dari penjelasan pada video kita kali ini, feel free untuk ditambahkan di kolom komentar di bawah ya. Bagaimana menurut kalian? Berikan selalu pendapat-pendapat terbaik kalian terkait pembahasan kita kali ini. But in the end, I hope you guys enjoy the video. Don't forget to like the video and subscribe juga untuk selalu mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Now it's time for me to sign out. My name is D. Stay safe and until next time.